melakukan evaluasi. Apalagi kita insya Allah akan memasuki akhir tahun dan juga akan menyambut awal tahun Hijriah. Jamaah Haji Kota Tegal sudah beberapa hari yang lalu berangkat dari Dono Hujan menuju ke Madinah, dan 2 hari yang lalu dari Madinah menuju ke Makkah. Mereka pun sudah melaksanakan kegiatan umrah wajib dan juga ziarah serta sholat arba'in di Masjid Nabawi. Rasa kangen, rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka pun sudah meluapkannya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan, orang yang paling mulia setiap tahunnya adalah mereka-mereka yang mendapatkan panggilan dari Allah untuk menjadi tamunya. Dengan harapan mudah-mudahan termasuk juga yang akan berangkat beberapa hari yang akan datang, dan semua jamaah haji Kota Tegal, Jawa Tengah, Indonesia, seluruh dunia, Allah pun memberikan kemudahan-kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan ini, marilah kita mencoba untuk menanyakan kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini kalau kita menginginkan kehidupan bahagia. Karena hanya mereka-mereka yang memahami arti kehidupan yang sebenarnya yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari ridhonya. Dan di dalam Al-Quran Allah pun mengingatkan kepada kita untuk mereka-mereka yang hidupnya hatinya jauh daripada zikrullah, hatinya penuh dengan penyakit, matanya tidak digunakan untuk nazar supaya bisa ma'rifat kepada Allah, diberi telinga tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, disibukkan dengan mendengarkan suara-suara maksiat. Manusia-manusia yang seperti ini Allah pun telah mengingatkan, merekalah calon-calon penghuni neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya kurang lebih bahwa sesungguhnya kami Allah telah menyiapkan untuk isi-isi dari neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Bagaimana kriterianya? Memiliki hati tapi hatinya jauh daripada zikrullah. Hatinya disebutkan dengan sifat-sifat iri, dengki, hasud. Hatinya tidak pernah merasa tentram. Mungkin manusia mengira hidupnya tentram, tapi tidak. Harta tidak memberikan jaminan seseorang hidupnya akan merasa tentram. Jabatan tidak memberikan jaminan seorang hidupnya akan menjadi tentram. Calon penghuni neraka jahanam adalah pertama, orang-orang yang hatinya tidak untuk zikrullah. Dan yang kedua, diberi mata tidak untuk nazar supaya bisa ma'rifat kepada Allah, tidak untuk melihat ayat-ayat Allah. Allah memberi mata untuk melihat. Mari kita lihat. Masih adakah kanan, kiri, depan, belakang kita, belakang rumah kita, depan rumah kita, kanan kiri kita yang masih belum bisa makan dengan sebaiknya dan belum bisa tidur karena kenyang. Tapi sementara kita berfoya-foya menggunakan kenikmatan yang Allah berikan. Ingat, Rasulullah mengingatkan kepada kita, siapa orang yang bisa tidur dalam keadaan perut kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena dalam keadaan tidak ada yang dimakan, maka orang yang tidur penuh dengan perut kenyang, hari itu pun ibadahnya semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, siapa yang akan menjadi calon-calon penghuni neraka jahanam? Memiliki telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah.
Cerita mereka yang untuk makan saja susah. Cerita anak-anak yatim, mereka diberi telinga, tapi kenyataannya sama dengan orang yang tidak mendengar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kekasihku Muhammad, bahwa di dalam dirimu terdapat ketinggian akhlak dan budi pekerti yang mulia. Dan mari kita sadari, hidup jangan suka kita merasa bangga dari ibadah yang kita lakukan, tapi jangan lupa dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kamu jangan bangga dengan amalan yang kamu lakukan. Belum ada jaminan amalan itu diterima oleh Allah. Tapi kamu jangan lupa dengan dosa yang kamu kerjakan, karena semua dosa pasti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita mencoba untuk mereka-mereka yang dititipi harta berlebih, jangan sayang, keluarkanlah harta yang kita miliki, karena ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falan yudah falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Wa fi riwayah, man kana lahu sa'atun falan yudhi fala yaqrabunna musallana. Yang artinya kurang lebih Rasul bersabda, barang siapa yang diberi oleh Allah kelebihan harta dan dia tidak mau melakukan korban, maka dia bisa meninggal dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Dan Rasulullah pun mengingatkan di hadis yang lain, barang siapa diberi oleh Allah rezeki lebih, dia tidak mau melakukan korban. Rasul mengatakan, jangan dekati tempat musolaku ini. Allahu Akbar. Oleh itu marilah kita sadar, agar kita semuanya bisa melakukan amalan-amalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita coba, walaupun sepenuhnya mungkin belum bisa, tapi kita mencoba agar harta yang kita makan, yang anak-anak kita makan, harta yang halal. Sekali lagi, harta yang halal. Rasul mengatakan kepada kita, daging yang tumbuh dari makanan yang haram akan menjadikan seseorang melakukan amalan yang nantinya akan dijerumuskan ke dalam neraka. Terkadang orang banyak melakukan amal ibadah, sedekah dan hal-hal yang lain, tapi ternyata uangnya itu uang hasil riba. Ingat, kembalilah kepada Allah. Kalau kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, bersihkanlah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Amin. Dan mengampuni segala salah dan dosa kita semuanya, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang betul-betul mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa